Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uci Ermasari. Saya dari program studi pendidikan sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Zaman Neolitikum atau Zaman Batu Muda. Zaman Batu Muda atau Zaman Neolitikum. Pengertian Zaman Neolitikum. Zaman Batu Muda yaitu fase kebudayaan yang ada pada masa prasejarah. 1500 tahun yang lalu, manusia memulai memasuki zaman di mana mengalami banyak perubahan, yaitu sudah melakukan bercocok tanam dan sudah mempunyai tempat tinggal yang sudah menetap. Dan tanaman yang mereka tanam adalah ubi rambat, padi gaga, sukun, pisang, kelapa, dan labu air. Ini adalah salah satu contoh bahwa pada zaman itu mereka sudah melakukan bercocok tanam. Sejarah zaman Neolitikum. Zaman ini, cara bertahan hidup masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat besar. Yang dulunya menggunakan sistem food gathering berubah menjadi food producing. Mereka yang sudah bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Pada masa food producing ini, mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang menetap berupa rumah untuk melindungi diri mereka dari binatang buas dan cuaca. Dan mereka sudah bekerja sama untuk menebang hutan, memanenkan hasil ladang, dan menyelenggarakan suatu kebiasaan, yaitu upacara. Dan mereka juga sudah membuat lumbung-lumbung guna menyimpan hasil panen ladang mereka. Untuk memimpin kehidupan yang sejahtera dan aman, mereka juga sudah memulai kebiasaan untuk memilih pemimpin, yaitu disebut datu atau kepala suku. Adapun beberapa ciri zaman Neolitikum yang membedakan pada zaman sebelumnya. Yang pertama, sudah mempunyai tempat tinggal yang menetap, sifatnya yang permanen. Maksudnya di sini mereka sudah membangun rumah guna untuk mereka berlindung. Yang kedua, sistem food gathering berubah menjadi food producing, yang maksudnya adalah dulu mereka melakukan hidup secara berpindah-pindah dan sekarang mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang menetap dan mencari makanan. Pada masa ini juga mereka sudah melakukan bercocok tanam dan juga memelihara hewan ternak. Yang selanjutnya sudah memakai pakaian yang dibuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Disebut dengan membuat pakaian ini adalah di sini mereka sudah memakai pakaian guna untuk menutup badan mereka atau menutup tubuh yang tidak layak untuk diperlihatkan. Selanjutnya, mereka sudah memiliki kepercayaan, yakni dinamisme dan animisme. Selanjutnya, berbagai macam alat yang dipakai sudah dihaluskan dengan cara yang dengan cara diasah. Dan selanjutnya, sudah mengenal perhiasan yang berasal dari kulit kerang dan batu. Perhiasan ini seperti anting, kalung, dan gelang-gelang. Yang selanjutnya adalah kebudayaan pada zaman Neolitikum. Yang pertama adalah anyaman. Pada masa ini,
mereka sudah mengenal anyaman. Bahan yang dipakai untuk membuat anyaman adalah bambu, rumput, dan rotan. Anyaman ini dipakai sebagai peralatan rumah tangga. Ini adalah salah satu contoh anyaman yang ada pada zaman Neolitikum. Dan yang selanjutnya adalah pakaian. Menurut penemuan yang ditemukan di Ampah, yaitu alat berupa pemukul kulit kayu, dipercaya ini alat untuk membuat pakaian. Ini adalah salah satu pakaian yang ada pada zaman Neolitikum. Oke, next. Yang selanjutnya adalah gerabah. Gerabah terbuat dari tanah liat yang dicampur dengan pasir. Gerabah dipakai untuk tempat makanan, minuman, dan alat keperluan upacara adat. Benda ini dapat ditemukan di daerah Jawa Timur dan di Sulawesi Tengah. Dan ini adalah salah satu contoh gerabah pada zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Kapak persegi. Kapak persegi terbuat dari batu. Kapak persegi juga disebut dengan beliung persegi, yang dibuat banyak sekali ditemukan di daerah Jawa, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi. Oke, ini adalah salah satu contoh kapak persegi yang ada pada zaman Neolitikum. Selanjutnya adalah kapak lonjong. Kapak lonjong dipakai sebagai cangkul atau alat untuk menggarap tanah dan memotong kayu. Kenapa disebut kapak lonjong? Karena bentuknya ada yang berbentuk lonjong dan ukurannya ada yang kecil dan juga ada yang besar. Oke, ini adalah salah satu contoh kapak lonjong yang ada pada zaman Neolitikum. Oke, yang selanjutnya perhiasan. Pada zaman ini, mereka sudah mengenal perhiasan. Bahan utama untuk membuat perhiasan adalah bor dan alat abrasi atau pengikis menggunakan pasir. Perhiasan ini berupa gelang, kalung, dan juga anting-anting dan banyak ditemukan di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oke, ini adalah salah satu contoh perhiasan di saat pada zaman Neolitikum. Yang selanjutnya, mata panah. Masyarakat praaksara ini sudah mengenal mata panah. Mata panah terbuat dari batu yang diasah dengan cara dihaluskan dan fungsinya adalah untuk berburu. Oke, ini adalah salah satu contoh mata panah pada zaman Neolitikum. Oke, next. Selanjutnya, kepercayaan pada zaman Neolitikum. Masyarakat pada zaman Neolitikum mempercayai adanya kekuatan di luar kekuatan manusia. Kepercayaan pada masa ini dikenal dengan sebutan animisme, yaitu kepercayaan tentang adanya ruh-ruh yang memiliki kekuatan di alam gaib. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan karena ditempati ruh-ruh atau yang dianggap melekat pada benda-benda seperti pohon, danau, matahari, dan juga batu besar. Menurut kepercayaan mereka, agar ruh-ruh dapat memberikan keberkahan dan tidak merugikan manusia serta membuat bencana, oleh karena itu diadakan upacara khusus disertai dengan sesaji. Mereka percaya bahwa ada kehidupan lain bagi yang sudah meninggal. Oleh karena itu, diadakan upacara terutama kepala suku yang meninggal. Penguburan dilaksanakan di tempat yang dianggap asal-usul nenek moyang tersebut. Tujuan dari pemujaan arwah nenek moyang diharapkan
agar memberikan kesejahteraan dan kesehatan bagi yang masih hidup, memberikan kesuburan tanah, dan guna untuk mereka bercocok tanam, dengan agar berkembangnya hewan yang mereka pelihara. Oke, selanjutnya corak kehidupan zaman Neolitikum. Kehidupan masyarakat pada zaman ini di dalam bidang ekonomi berkembang sangat pesat karena mereka sudah mengenal sistem barter atau tukar-menukar barang. Masyarakat pada masa ini sudah bercocok tanam, hidup sudah mulai menetap, dan mereka sudah memelihara hewan ternak dan melakukan peraturan guna untuk hidup sejahtera. Kepercayaan mereka kini sudah dikenal dengan sebutan dewa. Pada saat itu juga mereka sudah mengenal sistem berburu. Peralatan yang digunakan adalah mata panah. Dan ini adalah salah satu contoh mereka berburu pada zaman Neolitikum. Oke, next. Selanjutnya, masa food producing pada zaman Neolitikum. Food producing atau menghasilkan makanan sendiri ini muncul pada saat manusia sudah melakukan bercocok tanam dan sudah mulai hidup menetap. Dan ini adalah salah satu contoh sistem producing pada zaman Neolitikum. Perubahan dari food gathering menjadi food producing juga diiringi dengan pola tempat tinggal yang dari berpindah-pindah menjadi menetap dengan cara membuat rumah. Perubahan ini terjadi pada zaman Neolitikum dengan adanya bukti yang ditemukan alat-alat zaman dahulu seperti kapak lonjong yang diperkirakan dipergunakan untuk alat pertanian. Adapun jenis-jenis manusia purba pada zaman Neolitikum atau zaman praaksara. 1. Jenis Meganthropus. Meganthropus ini adalah manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badan yang tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidup ini diperkirakan pada zaman Pleistosen. Yang selanjutnya adalah jenis Picanthropus. Yang disebut Picanthropus ini adalah manusia kera yang berjalan tegap. Jenis manusia purba ini ditemukan di daerah Mojokerto. Jenis manusia purba ini juga dikenal sebagai rumpun Homo erectus. Ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah jenis Homo. Ciri-ciri manusia ini, muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol, bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia zaman sekarang. Hidup di perkembangan manusia jenis ini adalah sekitar 4.000 tahun sampai 25 tahun ribu yang lalu. Oke, next. Terima kasih. Sekian dari saya. Itulah penjelasan. Semoga bermanfaat. Dan bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.